Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mencintai Engkau Kristus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini kembali Bapa di surga, kami mau membaca Alkitab. Kami selalu bersyukur boleh datang kepadamu setiap saat dan waktu dalam ibadah pujian penyembahan kami. Kami boleh bersyukur atas hidup yang masih Kau berikan kami untuk kami nikmati. Terima kasih buat napas kehidupan setiap hari yang boleh kami nikmati dalam setiap aktivitas kami. Ada Tuhan yang selalu melihat. Apapun yang kami buat, kami lakukan tersembunyi sekalipun Tuhan melihat. Dan Tuhan akan menyingkapkan dan membukakan semua rahasia di muka bumi ini untuk semua manusia dapat melihat dan dapat mengetahui kebenaran tentang Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu dengan firman-Mu, karena yang kami butuhkan adalah dapat mengenal Engkau secara pribadi, bahkan lebih dari itu, dapat memberitakan Injil bagi semua orang di seluruh dunia ini. Walaupun dengan membaca Alkitab pun kami boleh memberitakannya kepada semua orang di seluruh muka bumi. Karena melalui media sosial internet, firman-Mu akan bekerja ke seluruh dunia. Dan setiap anak-anak Tuhan, para pekerja kerajaan-Mu di muka bumi diberkati. Para apologet-Mu, penginjil-Mu, misionaris-Mu, dan semua pekerja-pekerja gereja-Mu untuk dapat memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang, sehingga semua orang dapat mengenal kasih kebenaran Kristus yang sejati, bukan hanya dengan kata-kata dan juga banyak hal, tetapi benar-benar melakukan firman Tuhan untuk dunia ini. Dunia dapat mengenal Engkau, paling tidak mereka dapat mengenal Yesus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Roh Kudus-Mu mengurapi kami dengan firman ini, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini menjelang sore terambil dari 1 Raja-Raja 9 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-28 dengan perikop beberapa usaha Raja Salomo terdapat juga di 2 Tawari 8 ayat 1 hingga 18 yang berbunyi demikian. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, "Macam-macam kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku." Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megiddo, dan Gezer. Sebab Firaun, Raja Mesir, telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Gezer. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Horon Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota pembekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel
yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu, dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel. Mereka yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Robot. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan. Dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi Laut Teberau di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu, Hiram mengirim anak buahnya, yakni anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Dahsyat saudara-saudara, kaya, super kaya Salomo. Diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan, terima kasih apa yang kami dengar dan baca akan selalu menjadi renungan bagi kami, bahwa Tuhan sangat memberkati orang yang Tuhan urapi dan pilih. Tetapi ada satu hal yang akan terjadi jika orang tersebut menyimpang, sehingga akan jatuh karena dia telah berbalik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai kami dengan firman-Mu, dan biarlah kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, karena dari setiap pelajaran Alkitab yang kami baca, justru di masa-masa zaman sekarang akan lebih mendekatkan kami kepadamu lebih dan lebih lagi, supaya kami tidak menyimpang menyembah ilah-ilah lain dan hanya mempercayakan hidup kami kepadamu. Bahkan seluruh keberadaan kami, apapun yang terjadi, tetap kami setia selama-lamanya sampai akhir kesudahan dunia ataupun akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Mu teruslah mengingatkan kami akan pertobatan, supaya kami hidup dalam pertobatan dan berkenan di hadapan Bapa. Layakkan kami ya Yesus Kristus. Kami tidak akan menyangkal Engkau sampai kami mati. Kami akan tetap setia seumur hidup kami kepadamu, memikul salib dan penderitaan di dunia ini, karena banyak hal yang membuat kami bahagia memiliki Engkau yang telah memberikan kami hikmat daripada firman-Mu untuk tetap setia. Karena setiap orang yang setia dan percaya kepadamu, yang tidak menyimpang ke kiri ke kanan, bahkan hidup menurut firman-Mu, akan diberi upah yang besar baik di dunia maupun di surga kelak, di mana Tuhan yang memerintah sendiri sebagai Raja atas bumi yang baru, Yerusalem baru, dan di mana kerajaan baru akan diperintah oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur buat firman-Mu yang selalu kami rindukan untuk dibaca, direnungkan setiap hari dalam hidup kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus menjamah jiwa-jiwa yang mau membuka hati kepadanya. God bless you all.